Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Di sini, Ustazah akan menerangkan tentang bersuci dari najis dan hadas. Apa itu bersuci? Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang sangat penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu untuk bertoharoh seperti berwudu, tayamum, mandi. Dan pembagian bersuci dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Apa itu bersuci lahiriah? Bersuci lahiriah meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas, membersihkan badan, tempat tinggal, lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa, perbuatan maksiat, syirik, takabur, hasud, dendam, ria, dan bagaimana cara mensucikannya, yaitu cara bertaubat kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Adapun dasar hukum bersuci, dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha la yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatatahharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Ditinjau dari pembagian dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya, air yang suci mensucikan terbagi menjadi 7 bagian, yaitu air hujan. Air hujan adalah air yang berasal dari uap air laut kemudian membentuk warna awan. 2. Air dari mata air. Air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. 3. Air laut. Air laut adalah air yang berada di samudra. Yang keempat yaitu air sungai. Air yang mengalir sepanjang sungai secara terus-menerus. Yang kelima, air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat dalam lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Yang keenam, air es. Air es atau salju adalah air yang berasal dari butiran uapan air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Yang ketujuh adalah air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contoh butiran air yang terdapat dalam dedaunan. Adapun air yang suci tetapi tidak mensucikan, atau disebut juga air tohir ghairu mutohir. Air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak syah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan hilang nama air secara mutlak. Contoh air suci tetapi tidak mensucikan antara lain sebagai berikut. Air buah-buahan atau air kelapa. Air yang dikeluarkan dari pepohonan atau nira. Air suci yang tercampur benda-benda suci lain, misal air teh, air kopi. 2. Air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak syah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk toharoh, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas.
Adapun air mustakmal, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kolah dan bekas pakai air telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Ada juga air musyammas, yaitu air yang makruh dipakai untuk bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampungan atau wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Kita akhiri materi hari ini, bersuci dari najis dan hadas. Kita lanjutkan di hari kemudian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu kembali dengan Ustazah Hilal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.